Perhatian, perhatian. Video baru Gus Handi akan segera dimulai. Persiapkan diri, hati dan pikiran yang jernih untuk melanjutkan menonton video ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk santai, refreshing dalam artian aku ajak untuk menyaksikan pertempuran dua raja dari kalangan otak. Ini menarik sebagai sebuah hiburan. Jadi ini semacam El Clasico lah, kalau pertandingan bola gitu El Clasico. Pertempuran dua raja, Raja Asumsi versus Raja Halu. Siapa lagi kalau bukan Rudi Yohanes, sang debater melawan Luga Tambunan, Ketua Persatuan Para Nabi. Jadi ini pertempuran dua raja, Raja Asumsi versus Raja Halusinasi. Raja Asumsi karena Rudi ini dikenal sebagai debater yang muter-muter gitu, muter-muter dan pelintir-pelintir ayat dalam kitab sucinya, karena memang mengherankan yang bersangkutan itu menggelari dirinya sebagai sang debater, tetapi sebagai orang yang terjun dalam dunia debat lintas agama, dia tidak menguasai original teks bahasa kitab sucinya sendiri. Itu lucu itu. Jadi semestinya orang yang bergelut di bidang teologi itu dia harus tahulah bahasa kitab suci, original teksnya, minimal original teks kitab yang dia yakini. Yang kedua, ini Luga Tambunan lah. Kalau ini sudah tahu semua lah, debater senior, malang melintang. Dan akhir-akhir ini makin halu karena dia seringkali menggelari dirinya sebagai nabi, bahkan dia ketua Persatuan Para Nabi. Selanjutnya mari kita saksikan ya video perdebatan antara Raja Asumsi versus Raja Halusinasi. Kalau orang penuh Roh Kudus itu slow, bawaannya slow, nggak kepala berkuar-kuar, saya ketemu Tuhan. Sama lah maling teriak maling. Semua orang bisa mengaku bertemu Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Bagaimana ketemunya? Harus jelas. Saya bisa melihat sorga, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kau melihat Tuhan, kau udah mati. Musa saja melihat Tuhan tidak sanggup, tapi hebatnya kau bisa melihat Tuhan. Kau di atas Musa. Saya nggak tahu orangnya, apalagi dirimu terbuat dari apa ya. Nah, mengenai anak-anak kau bilang dibaptis, sudah ku jawab. Baru ini kau bilang kau bisa bernubuat, bisa buat mukjizat, bisa buat ini Luga. Matius 7, 21, 23. Diusir kau itu dari hadapan Yesus. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus bilang gitu? Kenapa Yesus tidak bilang, oh iya kau sudah mengusir setan dalam namaku, kau berbuat mukjizat dalam namaku, kau bernubuat dalam namaku, oke mari sini nak masuk surga. Tidak ada Luga. Diusir kau Luga. Karena ucapan kalian banyak bohongnya. 378 itulah kau. Sama 372. Kau gelapkan semua ayat itu. Yang terang kau gelapkan. Itu teman-teman perdebatan antara Rudi Yohanes, sang debater, melawan Luga Tambunan, Ketua Persatuan Para Nabi. Menarik yang ingin aku sampaikan ya, bukan pada wilayahnya soal perpuluhan atau soal pengakuan Luga sebagai nabi, tetapi lebih pada kesoktahuan Rudi Yohanes
Jadi Rudi Yohanes memahami sesuatu itu semau-maunya sendiri, tidak berdasarkan standar ilmu, tidak berdasarkan satu keilmuan yang diakui oleh semua orang harusnya seperti apa, itu tidak. Yaitu ketika dia mengatakan Luga Tambunan yang mengaku sebagai nabi itu, mengaku melihat Tuhan itu, dia anggap Luga Tambunan telah melakukan penipuan. Rudi, ini membuktikan ya, Rudi Yohanes ini orang yang penuh asumsi, orang yang seringkali membuat satu statement itu yang tidak berbasis ilmu. Teman-teman, dalam konteks hukum pidana, terminologi penipuan itu berbeda dengan penipuan dalam kehidupan sehari-hari, berbeda dengan menipu. Sebelumnya aku bacakan ya, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi intinya penipuan yang ada dalam konteks hukum pidana itu selalu terkait tentang penyerahan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang, yang itu dilakukan dengan unsur bujuk rayu. Sederhananya seperti itu. Misalkan ini aku ngomong ke Al Ayubi, aku itu punya mobil di rumah seperti ini, kalau kamu mau belilah mobilku, kamu transfer uangku, begitu, kamu transfer uangnya. Ketika Al Ayubi sudah mentransfer uangnya dan ternyata aku tidak punya sebuah mobil, itu aku bisa disimpulkan telah melakukan penipuan. Dengan perkataan bohong aku membujuk Al Ayubi dan Al Ayubi telah menyerahkan sesuatu barang. Dan apa yang kulakukan itu menimbulkan kerugian material terhadap Al Ayubi. Jadi intinya penipuan itu harus tentang penyerahan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang, yang di situ ada unsur bujuk rayunya dan di situ menimbulkan kerugian imaterial. Kalau di luar itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori penipuan. Misalkan aku berjanji pada Al Ayubi, insya Allah minggu depan aku mau ke rumahmu Al Ayubi. Kemudian Al Ayubi itu nunggu dan kemudian aku nggak bisa datang ke sana. Itu bukan penipuan itu. Itu dalam kalimat sehari-hari menipu, tapi sebenarnya bukan penipuan. Itu lebih pada ingkar janji. Demikian juga kasusnya si Demian sama swasta yang soal janji mau mengembalikan uang 3 juta. Kalau di situ awalnya itu sebatas janji, itu mungkin masuknya pada ingkar janji, bukan penipuan. Tapi nggak tahu juga kalau saat swasta minta uang ke Demian kemudian ada unsur bujuk rayunya dan ada perjanjian tentang sesuatu barang, ya kita nggak tahu. Intinya penipuan itu berbeda dengan ingkar janji. Jadi penipuan itu selalu tentang menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang dengan unsur bujuk rayu. Jadi Rudi Yohanes ini asumsi ya, nggak ada kaitannya pernyataan Luga Tambunan melihat Tuhan, mengaku nabi itu sebagai penipuan publik, itu nggak ada lah. Ini bukti kalau Rudi Yohanes ini sok tahu. Yang lebih lucu lagi, Rudi Yohanes ini menjuntokan itu menambahkan pasal yang bertalian.
yaitu dengan pasal 372 KUHP penggelapan. Sebelumnya aku bacakan ya, pasal penggelapan itu pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan. Jadi yang dilakukan Luga Tambunan itu bukan penggelapan. Karena penggelapan itu adalah memiliki sesuatu barang itu dengan melawan hak, entah itu sebagian, entah itu keseluruhan, yang barang itu adalah punyanya orang lain yang berada pada penguasaannya bukan karena kejahatan. Misalnya begini, aku pinjam mobilnya Al Ayubi. Pinjam mobil ini kan dengan baik-baik, bukan dengan kejahatan. Tetapi kemudian mobil ini aku miliki, aku jual. Yang di situ kemudian Al Ayubi mengalami kerugian. Itu bisa masuk dalam kategori penggelapan. Jadi penggelapan itu dengan sengaja, dengan melawan hak memiliki sesuatu barang lah, yang barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan. Jadi singkatnya, misalkan aku ini pinjam barang, kemudian barang ini tidak aku kembalikan, tetapi barang ini aku jual atau aku gelapkan kemana begitu. Itu berbeda, itu penggelapan. Yang membedakan penggelapan dengan pencurian, kalau pencurian itu barang itu ada di tangannya karena sebuah kejahatan. Kalau penggelapan enggak. Penggelapan itu awalnya bukan karena kejahatan, tetapi selanjutnya barang itu dimiliki dengan melawan hak, bukan haknya begitu. Sementara yang dilakukan Luga Tambunan ketika membuat pernyataan dia itu seorang nabi melihat Tuhan, kemudian membuat tafsiran tentang perpuluhan yang seharusnya perpuluhan ini khusus untuk bangsa Lewi, itu bukan sebuah penggelapan. Itu kembali lagi tafsir sesat atau pendapat-pendapat yang tidak alkitabiah begitu. Bukan kok bisa menuduh ini Luga Tambunan sudah membuat penggelapan, membuat tafsir yang terang menjadi gelap. Itu enggak seperti itu. Rudi Yohanes ini memang lucu lah. Lucu orang ini. Nanti lama-lama kalau ada PLN itu mematikan listrik di suatu daerah, nanti dituduh PLN telah melakukan penggelapan, karena seharusnya satu wilayah itu dalam kondisi terang benderang. Ketika listriknya dimatikan, maka PLN telah melakukan penggelapan. Rudi ini benar-benar lucu teman-teman. Itulah lah sang debater ya, sang raja asumsi, penuh dengan statement atau pernyataan-pernyataan yang sakarepe dhewe semaunya. Kasihanlah para pendukung atau penggemarnya yang memuja-muja, menganggap ini seorang yang intelektual, jago dalam berdebat, padahal yang disampaikan hanya asumsi-asumsi. Terbukti bahwa dalam hukum pidana atau pengetahuannya tentang hukum itu sangat minim ya, sangat minim. Dan bukan bidangnya, tetapi dia banyak ngomong soal hukum, penipuan, penggelapan dengan bahasa atau tafsiran dia sendiri. Memang benar-benar ini raja asumsi teman-teman. Selanjutnya ya, aku mengingatkan pada diriku dan teman-teman semua, khususnya para debater muslim ya, akan sebuah perkataan atau statement yang pernah disampaikan oleh beliau Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah kesempatan pernah berkata ya, ma jadaltu aliman illa 'allamtuhu
wala jadaltu jahilan illa ghalabani. Aku heran ya, setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, setiap kali berdebat dengan orang pintar, aku itu selalu menang. Tetapi anehnya, setiap kali berdebat dengan orang bodoh, aku tak berdaya. Itu pengakuan dari Imam Syafi'i ya, intelektual Muslim yang sangat terkenal dengan begitu banyak karya beliau. Jadi beliau mengatakan ya, beliau itu kalau debat dengan orang pintar itu selalu menang lah, banyak menangnya ya. Tetapi ketika berdebat dengan orang bodoh, beliau kalah, beliau susah. Ini yang kerap kali aku alami lah. Sudah banyak sekali aku berdebat dengan teman-teman Oten, salah satunya ya sang debater ini. Susah sekali untuk dikalahkan karena dia punya kekuatan. Kekuatannya apa? Kekuatannya adalah pada asumsi, dan asumsi itu tidak bisa dikalahkan. Asumsi itu ya cukup ditertawakan lah. Itulah yang menjadikan aku mungkin males lah debat sama sang debater. Demikian juga kayaknya teman-teman yang lain juga malas sih debat sama sang debater. Makanya nggak heran ya sekarang ini dia kesulitan mencari lawan untuk berdebat, karena pendebat lama itu sudah tahulah sulit mengalahkan Rudy Yohannes karena dia penuh dengan asumsi. Kalau si Luga sih penuh dengan halusinasi. Orang-orang mau berdialog atau berdebat dengan Luga itu bukan karena mencari ilmu, bukan karena bertukar pikiran, tetapi sedang menunggu candaan-candaan dari Luga. lebih kangen pada halunya yang penuh dengan kekonyolan. Jadi bukan mencari ilmu, tetapi ingin mencari hiburan dan mentertawakannya. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan tentang perdebatan dua raja ya, satu raja asumsi dan raja halu. Kalau hasilnya ya kira-kira lebih adil kalau draw. Itu yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.